Baiklah, teman-teman, kali ini akan saya tunjukkan. Ini di sebelah kiri adalah handphone, ya. Yang kanan adalah chart dari Binance. Saya sedang melihat Ethereum, pasangan Ethereum USDT. Nah, kenapa saya lihat itu? Karena saya sedang ada transaksi di Ethereum seperti Anda lihat di sini. Jadi lihat di home, ya, di kuantitatif. Nah, ini ada banyak pilihan. Saya kali ini hanya membeli dua koin, Cardano dan Ethereum. Saya sudah pasang, dua-duanya cycle. Saat ini posisinya sedang posisi floating loss, sekian persen. Cardano 0,75%, Ethereum 0,10% floating loss. Kuantitasnya sekian jumlahnya. Ini juga Cardano ada sekian di harga sekian. Posisi ini bisa kita lihat dengan misalnya klik cycle, berarti yang cycle aja akan ditunjukkan. Nah, ini saya lihat yang Ethereum, ya. Nah, klik di sini di Ethereum, klik, ini akan kelihatan sebelah kiri atas itu ada posisinya. USDT saya gunakan untuk membeli Ethereum adalah 10,28 USDT di harga rata-rata 1882. Number of call margin itu 0. Ini artinya pembelian pertama. Jadi Ethereum ini cycle berikutnya, karena cycle sebelumnya sudah untung, ya, sudah untung 1%. Dia sudah take profit gitu, sudah ambil untung, ya. Kemudian ya dia beli lagi. Nah, dia beli lagi di harga 1882 ini. Jadi sekarang posisinya adalah number call marginnya 0, ya. Pembelian pertama senilai $10, ya. Jadi Ethereum-nya itu sebelah kiri yang ini, ya. Nah, itu Anda lihat bahwa jumlah Ethereum-nya ada sekian. Harganya sekarang kan harga bergerak terus naik turun, ya. Harganya seperti Anda lihat di sini. Nah, di chartnya itu memang sedang turun di 1875, ya. Ini pergerakan harganya. Nah, di sini muncul dia di sini. Harga sekarang di 1875, sedangkan kita belanja, ya, buy-nya di harga 1882, sehingga nah di sini ada floating minus. Seperti Anda lihat di sini, nah ini namanya ada floating minus, ya, dalam posisi masih rugi, gitu, ya, minus, ya, minus, karena gerakan harga ini, jadi dia masih minus sebesar, kalau dihitung 0,59% nih, turunnya harga, gitu, ya. Nah, di sini kalau Anda lihat agak ke bawah, di sini dikasih laporan bahwa kalau harga terus turun, ya kan, misalnya harga dari sini akan turun terus, begitu, maka sistem ini kita sudah set dan akan melakukan call margin, jadi akan melakukan panggilan untuk berbelanja, begitu lagi, kalau harganya turun sampai di bawah 1,816. Gitulah kurang lebih, ya. Jadi 1,816,94 dia bilang begitu. Nah, saya gambarkan di chart sebelah. Nah, kalau harga dari sini ini turun terus, naik turun terus akhirnya menyentuh di harga 181694, memang tidak persis saya garis juga di sini supaya kita ada bayangan. Maka dia akan tertrigger untuk call marginnya. Call margin di sini artinya bahwa sistem akan melakukan pembelian kembali, tertrigger pembelian kembalinya. Jadi dia akan tertrigger kalau harga sampai turun menyentuh di sini. Apakah begitu tersentuh akan langsung dibeli? Tidak. Jadi dia tertrigger tapi belum eksekusi. Eksekusinya baru akan dilakukan bila setelah dia tertrigger ini di 1816 ini turun misalnya, nah, tapi kemudian ada naik sedikit. Naik sedikitnya berapa? Nah, ini buy in callback.
Jadi kita akan membeli kembali, membeli lagi setelah terjadi penurunan, gitu ya. Setelah di call margin, maka kita akan buy kalau terjadi callback. Jadi naik sedikit, naik dari 0,5% dari harga terbawah yang dicapai, nah, baru sistem akan tertrigger membeli, ya, membeli. Jadi itu adalah membeli di call satunya. Nah, call satunya berapa itu sesuai dengan setting yang kita lakukan, ya. Coba saya lihat, ini saya klik di trade setting. Nah, ini dia, ya, post call atau call 1 ketika terjadi penurunan harga 3,5% dari pembelian pertama, turun, ini hitungannya nih 3,5%, maka sistem akan membeli lagi sebanyak 2 kali dari pembelanjaan pertama, gitu ya. Nah, tadi pertama kan pas buy amount-nya kita 10. Kalau harga sampai turun, di sini kita belanja 10 USDT, harga turun, tertrigger, ya. Kemudian turun sampai puncaknya lalu balik lagi 0,5%, maka dia akan langsung eksekusi untuk belanja. Belanjanya berapa? Dia akan belanja sebanyak 20 USDT karena multiple kelipatan pembeliannya adalah kita buat 2 di sini. Jadi begitu turun, post call kena, terjadi eksekusi, maka dia akan belanja sebanyak 2 kali dari pembelian pertama. Kalau pembelian pertamanya kita set 10, maka di sini dia akan belanja 20 USDT. Begitu. Ya, jadi lebih banyak dia akan belanja. Nah, ya. Kalau nanti kena trigger call yang kedua, itu tentu di bawah ini lagi, ya. Turun dari sini sebesar 4%-an, ya, maka dia akan belanja lagi dengan kelipatan 4 kali, ya, dari pembelanjaan pertama. Kalau masih turun lagi, nah dia akan kena misalnya call yang ketiga, maka dia akan beli lagi, ya, turun 4,5% dari pembelian terakhir ini, turun lagi 4,5%, maka dia akan beli lagi 8 kali lipatnya. Nah, ini settingannya saya membuat number of call marginnya adalah 3 kali. Ya, ini disesuaikan dengan dana kita. Karena terakhir inisial belanjanya kan minimal 10 USDT. Kemudian kalau kena sampai 3 kali call, gini kan kalau saya hitung di sini 10, di sini ngabisin 20, 40, 80. Jadi kalau di total ini untuk pair mata uang Ethereum USDT ini kita siapkan dananya gitu, cadangkan 150 USDT. Ya. Jadi kita cadangkan 150 untuk belanja pertamanya 10. Turun lagi, belanja lagi 2 kali lipatnya. Turun lagi, belanja lagi 4 kali lipatnya, gitu ya. Ya tentu ini bisa disetting sesuai dengan keinginan Anda, bagaimana Anda memperkirakan pergerakan harga di pasar. Ya. Jadi kita ingin agar ya harganya cepat kena gitu. Kena untung lalu dijual, nanti beli lagi, kena untung nanti dijual, gitu ya. Nah, kalau saat sekarang ini harga sedang akan turun dulu, nggak apa-apa, nanti turun sampai call 1 juga nggak apa-apa, kita kan sudah siapkan dananya, jadi beli lagi 2 kali lipatnya sehingga kita punya harga 30 USDT, kita belikan Ethereum. Nah, nanti kena call kedua lagi juga nggak apa-apa, asal setelah kena yang ketiga kan modal kita lebih banyak, dia harga balik lagi. Nah, pada saat harga balik lagi sesuai dengan target settingan yang kita buat di sini kita kan buat take profit rasionya 1,3%, ya kan. Nah, ketika kena di 1,3% ini maka akan tertrigger ya. Ya, di sini saya sudah gambarkan. Kalau kita buy di 0 ini, maka ketika harga naik, dia akan tertrigger. Ya, coba kita lihat di sebelumnya. Saya back lagi. Nah ini, ya di sini kan ada take profit trigger price. Jadi di sini akan tertrigger kalau harga naik. Nah, misalnya kan kita tadi buy-nya kita belanja di sini, terus
robotnya sudah men-setting akan terjadi trigger penjualan ngambil untung kalau harga menyentuh ke sini. Nah, saya sudah pasang di sini, ini kira-kira ya, tidak persis. Jadi kita buy tadi di sini. Kalau harga nanti bergerak naik, nah nyentuh ini ya di 1907.31 ini, maka sistem akan tertrigger gitu. Tertrigger siap-siap untuk melakukan penjualan. Nah, kalau harga ini naik terus, dia akan ikutin ya. Diikutin. Jadi gerakan harga untuk mengintip kapan akan jual. Jadi ini peluang kalau harga naik kita bisa ngikutin. Nah, di harga berapa dia akan jual? Nah, itu dilihat di sini ya. Take profit trigger price sudah kena. Maka sesuai dengan setting sebelumnya, coba lihat, saya back lagi. Nah, di sini. Take profit rasionya kita setting di 1,3%. Nah, berarti dari buy ini ke TP ini ya, ini adalah 1,3%-an tertrigger ya. Kalau dia naik terus dia akan naik. Nah, cuman eksekusinya akan mengikuti berapa persen kita set di sini. Earning callback gitu ya. Nah, kalau dia naik harganya dia akan ikutin, begitu harganya bergerak turun sedikit 0,3% dari puncaknya, nah maka dia akan ledah eksekusi gitu ya. Nah, di sini jadi harga naik, begitu dia turun sedikit 0,3% dari puncaknya ini, maka dia akan eksekusi jual. Nah, dengan demikian maka hasilnya kita dalam kondisi untung begitu ya. Nah, karena kita di sini settingannya adalah settingan untuk cycle, Anda lihat ya. Jadi sebenarnya settingannya kita bisa bikin one shot atau cycle gitu ya. Nah, kalau cycle ini berarti dia akan beli lagi setelah dieksekusi semua uang sudah jadi USDT, maka dia akan membeli lagi, ngambil posisi lagi gitu ya. Jadi setelah terjual semua jadi USDT, ada kesempatan dia belanja lagi karena kita pasang cycle ya. Beli lagi, terus cari jual lagi, cari untung lagi, buy lagi, kalau harga turun buy lagi, begitu ada kenaikan harga jual lagi gitu. Itu cycle ya. Kalau one shot, maka begitu dia jual, likuidasi jual semua, maka dia berhenti. Nah, dia nunggu perintah lagi dari kita secara manual, kita kasih perintah gitu teman-teman ya. Oke. Jadi sekarang ini posisinya, gambarannya mencerminkan apa yang setting dan menunggu eksekusinya. Take profit ratio di 1,3, kemudian turun sedikit di 0,3, berarti totalnya ya 1%, maka dia akan eksekusi. Jadi sangat enak ini ya, kita yang ngeset sendiri, kita yang pantau sendiri, jadi kita tahu kekuatan dana kita ya. Supaya kita bisa antisipasi ini gerakan harga seperti ini, kita harus lakukan apa. Karena pilihan lain ya tentu Anda bisa lakukan one shot. Likuidasi ini adalah untuk melikuidasi, mencairkan, artinya dalam harga berapapun ketika kita fungsikan ini, maka kita aset misalnya dalam hal ini Ethereum kita akan terjual pada harga sekarang, apakah dalam kondisi untung ataupun rugi gitu ya. Jadi semacam kalau dia dalam posisi rugi ya berarti kita cut loss, tapi sistemnya sendiri tidak ada cut loss ya, karena uang kita USDT kita sudah jadi aset berupa Ethereum. Kalau kita yakin bahwa dia kemudian hari akan naik ya kita bisa hold, kita tunggu harganya naik. Jadi enaknya kalau harga cenderung lebih banyak naiknya, turun nggak apa-apa turun, tapi kemudian naik lagi ya. Turun, naik lagi, tetap ada peluang kita untuk mendapatkan untung. Nah, sedangkan replenishment ini adalah fitur di mana kita bisa melakukan pembelian ulang, pembelian tambahan. Di luar algoritma ini, maka begitu kita lihat, wah ini kayaknya bakalan naik nih, udah kita tambah lagi. Nah, kita bisa gunakan fitur ini, replenishment. Ya, saya kasih contoh misalnya di sini. Wah, ini harga turun nih, ntar lagi bakalan naik nih biar lebih banyak untungnya. Saya beli lagi manual. Nah, ini. Ya, ini replenishment. Dan sekarang dalam posisi harga seperti ini,
kita beli di harga ini, kemudian turun, kita masih minus, floating minus 0,69%. Nah, kalau kita katakanlah ketik di sini di amount of, kita bisa kira-kira ya, atau kita hitung aja berapa persen kita mau belanja lagi. Anggaplah kita belanja lagi 20 USDT. Maka minusnya akan jadi 0,23 gitu ya. Kalau kita punya duit, nah kita yakin kita beli lagi 50 deh. Ya, minusnya jadi 0,11. Jadi untuk dia mengalami kenaikan harga dan mendapat untung tentu lebih rendah. Jadi lebih mudah tercapai gitu. Ya, atau misalnya kita saya akan belanja lagi nih 100 saja nih, ntar lagi udah bakalan naik nih. Tuh. Maka begitu nanti naiknya 1%-an lebih sedikit, maka dia sudah tertrigger untuk mencari untung. Jadi dengan begini nih enak sekali, ini alat bantu yang betul-betul bisa membantu, hanya diperlukan sedikit saja pemahaman basic ya, yang kita bisa pelajari bersama-sama di komunitas supaya kita tahu dasar-dasarnya untuk kita melakukan setting-setting ini. Itu teman-teman, jadi menurut saya ini aplikasi yang sangat enak. Jadi Anda bisa manfaatkan, membantu kita untuk trading di pasar kripto. Ya tentu kita harus lakukan setting dengan baik, ya dengan benar, disesuaikan dengan modal kita juga. Jangan semua langsung dicemplungin pertama, ya kan? Pertama mungkin sedikit dulu, lalu sesuai dengan gerakan harga kita tambah lagi pembelian, lipatkan, atau banyak yang sebut ini sistem martingale-nya gitu ya. Begitu harga turun ya beli lagi lebih besar, beli lagi lebih besar. Pada saat begitu harga balik naik sedikit, maka kita bisa cairkan semua, kita bisa beli semua begitu, sehingga lebih mudah mendapatkan untung. Baik, itu yang bisa saya tunjukkan ke teman-teman. Jadi ini saat ini posisi gambar ini masih floating minus. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ini komplit sekali. Anda lihat di transaction record di kanan atas, saya klik. Nah ini ya, ini khusus untuk Ethereum kita. Anda lihat, tuh, ya jadi belanja yang bawah ya buy. Begitu untung dia likuidasi, jual, untung 0,82%. Karena ini siklik dia beli lagi, naik lagi harga, jual, dapat 1,1% ya, itu yang paling bawah. Kemudian karena udah terjual semua jadi USDT dia beli lagi ya. Nah, kemudian harganya naik, jual, dapat 0,81%. Jadi ini datanya komplit. Kalau kita klik di 0,81% ini juga akan kelihatan data-datanya lebih komplit ya. Coba saya klik. Catatannya ada semua ya. Kelihatan order time-nya kapan, posisi kuantitasnya berapa, di harga berapa ya kan? Gitu, dealnya di harga berapa. Nah, paling bawah itu ada fuel fee ya, biaya bensin. Karena kita profit di sini, maka USDT kita yang ada di Royal Key akan dipotong sebesar 0,016. Gitu ya. Ini adalah 20% dari profit kita. Jadi 20% dari profit kita akan diambil oleh sebagai jasa dari Royal Key ya, dipotong. Makanya di Royal Key kita di akun kita harus siapin dana untuk potongan biaya ini ya. Nah profit yang 1% ini ya masuknya ke akun kita di Binance penuh ya. Jadi ini akan masuk ke Binance. Nah setelah dia melakukan sell, jual, dia beli lagi, harga masih naik, dia jual lagi, udah dapat untung 0,81%. Terus beli lagi dia, jual lagi, untung 0,95%. Kemudian beli lagi, ya ini di atas 0,95 ini kan beli pertamanya yang 0 ini inisial, lalu call pertama buy lagi, call kedua buy lagi, call 3 buy lagi. Harga masih turun, kemudian
naik, kena tertrigger, dapat untung 1,22% gitu. Nah, setelah terjual semua, dia sudah Ethereum sudah habis, terjual semua jadi USDT, udah untung, dia beli lagi gitu. Mulai lagi 10 lagi. Ya, itu sikliknya. Gitu ya. Jadi itu Anda bisa lihat di sini di kanan atas. Ya, di transaction recordnya. Jadi komplit sekali. Ya, ini bagus. Enak sekali melihat. Jadi kita bisa lihat sekarang ini posisinya. Nah, Anda lihat di chart di sebelah kanan kan harga sempat turun, kemudian naik lagi. Nah, sekarang return rate-nya masih di 0,56% ya, posisi saat ini. Saya tidak mau siklik nih, saya ingin stop nih setelah nanti terjual, ya udah kita bisa klik di one shot. Maka cycle ini akan berubah menjadi one shot. Begitu ada posisi untung, jual, udah berhenti dia. Jadi tidak mengambil lagi, gitu ya. Oke, nah kalau likuidasi, Anda harus pause dulu, robotnya suruh berhenti dulu, baru kita cairkan. Nah, kalau misalnya margin call-nya mau di stop, klik yang kanan, stop margin call. Jadi supaya dia tidak meneruskan mengambil lagi untuk martingale-nya. Ya mungkin kita bisa lihat, wah harga lagi cenderung turun nih, nanti keburu habis duit, udah stop aja margin call-nya gitu ya, bisa ya. Jadi ini enaknya semua dalam kontrol kita. Kita perlu sedikit pemahaman tentang strategi-strategi ini, dan ini akan bisa membantu teman-teman untuk trading di pasar kripto terbesar. Kita menggunakan contohnya Binance. Selain di Binance, Anda bisa juga menggunakannya di Huobi. Dengan biaya sewa yang sangat murah, ya hanya 100 USDT per tahun. Anda punya asisten pribadi yang terus memantau pasar. Ya, cuman settingnya memang kita yang buat ya. Settingnya bisa menggunakan setting default dari milik perusahaan. Kita juga bisa menggunakan copy trade yang dilakukan oleh ahli-ahli trading di grup ini. Itu teman-teman. Ya, manfaatkan kesempatan ini. Nah, jangan lupa gunakan link yang kami punya. Ya, karena di sini ada bisnis affiliate-nya, dan justru ya bisnis affiliate-nya itu jauh lebih besar, bisa berpotensi memberikan Anda income yang terus berulang dan tidak terbatas. Jadi kita jumpa lagi pada tutorial informasi lainnya. Salam cuan selalu ya.